Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Malam hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Allah lewat renungan malam yang setiap malam kita dengar. Dan biarlah firman itu selalu baru dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Allah malam ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini, karena Tuhan sudah menyertai kami di saat kami bekerja sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sampai saat ini. Tuhan sudah menyertai kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan rindu lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong mengurapi kami. Roh Kudus ada bersama kami semua. Tuhan, mengurapi kami. Dan biarlah firman Allah ini boleh tertanam dalam hidup kami. Berikan tanah hati kami, tanah hati yang baik, sehingga benih firman Allah yang selalu kami dengar dan datang kepada tanah hati kami yang baik, itu akan bertumbuh, berbuah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini renungan firman Allah diambil dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16, dia katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin ayat ini sudah banyak kali kita mendengarnya, ya, tetapi tidak mengapa bahwa firman Allah selalu baru di dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini datang kepada saya dan saudara, mengingatkan kepada saya dan saudara untuk mempergunakan waktu yang ada, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kata firman Allah. Kita mendengar, ya, ada banyak berita-berita yang sangat menakutkan, bahkan mungkin kita melihat secara langsung bagaimana jahatnya dunia sekarang ini. Tetapi umat-umat Tuhan yang memiliki Roh Kudus, ya, selalu, dan yang rindu untuk memiliki Roh Kudus itu selalu, ya, mengatakan bahwa firman Allah itu ya dan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau lari kepada siapa selain kita mau lari kepada Tuhan? Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, kalau Tuhan memberikan kita kesehatan, ya, kekuatan sampai detik ini, kalau kita masih boleh pergi ke gereja, mari kita lakukan itu. Kita datang beribadah, bersekutu bersama dengan umat-umat Tuhan, ya. Kita menaikkan penyembahan, kita naikkan pujian kepada Tuhan, dan di situ jiwa kita selalu akan disegarkan. Atau mungkin ada yang berkata, saya sudah tidak bisa pergi ke gereja dalam keadaan seperti ini, dalam situasi dan kondisi yang saya alami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam media-media, ya, biasa di dalam YouTube ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Walaupun ada di rumah, saudara, engkau tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi saudara fokus dengan Tuhan. Saudara duduk di kaki Tuhan, ya. Mungkin saudara katakan bahwa saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi roh yang ada pada kita ini selalu menghidupkan firman Allah, ya. Ada yang berkata, saya sudah tidak bisa melihat lagi ayat, ya, karena saya terlalu kecil dan gangguan mata saya tidak bisa. Tetapi saudara, lewat hamba-hamba Tuhan yang membawakan firman Allah, saudara mendengarkan dan saudara merenungkan setiap firman Allah yang datang, dan itu akan menghidupkan di dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mempergunakan waktu yang ada ini, ya. Kesempatan yang Tuhan berikan, kita pergunakan dengan baik-baiknya. Ada pujian berkata, hidup ini
kesempatan, ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Wah, ada juga yang berkata, wah saya kan dulu saya tidak seperti hamba Tuhan yang sudah sekolah Alkitab, ya, yang bisa membawakan firman Allah. Tetapi hidup ini kesempatan bagi kita. Mungkin kita tidak bisa melayani di depan mimbar atau dimanapun, ya, tetapi kita melayani lewat duduk di kaki Tuhan, kita berdoa, ya, kita naikkan ucapan syukur, kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk tetangga-tetangga kita, untuk pimpinan-pimpinan dalam perusahaan kita. Kita sudah melayani Tuhan, dan kita sudah menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Pengkhotbah 3, ya, dia katakan ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, segala sesuatu ada masanya. Ada masa kita masih kuat, mari kita datang kepada Tuhan, memberi waktu, memberi diri kita untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Ketika masa kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tua, sudah sepuh, ya, sudah tidak lagi kuat. Tapi ketika kita dari muda kita sudah diisi, kita merenungkan terus kebenaran firman Allah, di situ firman itu selalu menghidupkan kita. Sebelum Tuhan memanggil saya dan saudara, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan, untuk duduk di kaki Tuhan. Ada banyak persoalan yang kita hadapi, tapi ketika kita memberi waktu untuk Tuhan, pergunakan waktu sebaik-baiknya, di situ kita akan mengalami kekuatan iman. Semua masalah, persoalan yang kita hadapi, ya, itu akan terselesaikan dengan baik, karena Tuhan sudah menolong kita. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk senantiasa menguatkan iman kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia katakan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut tanaman itu, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kita ada di waktu yang mana? Apakah kita dalam waktu sekarang ini kita waktu untuk menangis, ya, tetapi tidak tinggal untuk menangis bersedih terus. Tuhan katakan ada waktu untuk menangis, tapi ada waktu juga untuk tertawa. Dalam arti kata, ada waktu untuk kita bersuka cita. Bersuka cita karena apa? Karena waktu kita menangis, waktu kita memohon kepada Tuhan, Tuhan bela saya. Waktu kita memohon, Tuhan tolong saya, dan Roh Kudus bekerja. Di situ Tuhan akan memberikan kita waktu untuk tertawa, untuk bersuka cita, karena pembelaan Allah sangat luar biasa. Karena sukacita surgawi yang akan menutupi segala kesedihan kita, menutupi segala masalah kita. Dan Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita, ya, saudara, itu sebabnya kita perlu dan kita butuh Roh Kudus yang dapat memampukan kita semua. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu, berdoalah setiap waktu di dalam roh, ya. Mungkin di dalam pekerjaan dikelilingi dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan,
ya. Tapi dengan roh kita selalu menaikkan ucapan syukur kita naikkan, ya. Orang tidak akan tahu bahwa kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Itu adalah kita berdoa dengan roh kita. Ketika kita tidak mampu lagi menanggung setiap persoalan, dan roh kita yang akan membantu kita untuk dapat meneguhkan kembali iman percaya saya dan saudara. Puji Tuhan, dimanapun saudara berada, ya, mari kita datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan yang masih hidup, kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, waktu untuk Tuhan, sehingga apapun yang datang menimpa kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Allah ini menguatkan saya dan saudara bahwa kita akan menghadapi hari-hari yang jahat, tetapi Tuhan memberikan kita Roh Kudus dan Tuhan memberikan kita firman Allah yang menguatkan kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu dan Roh Kudus itu menghidupkan kami semua. Ampuni setiap kelemahan kekurangan kami Tuhan. Ampuni ketidakpercayaan kami. Dan biarlah kembalikan Roh Kudus itu dalam hidup kami Tuhan. Jangan jauh dari hidup kami. Roh Kudus, tolong kami semua untuk senantiasa kami boleh memberikan waktu untuk Tuhan. Karena kami menghadapi hari-hari ini, hari-hari yang semakin jahat. Kami tidak bisa lari kepada manusia, tetapi kami mau lari kepada Tuhan. Bukan harta kekayaan yang menolong kami, tetapi Roh Kudus yang sanggup menolong kami. Dan kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biar kami memiliki hati yang siap untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tolong umat-umat-Mu, berkati umat-umat-Mu dimanapun umat-umat Tuhan berada. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan sang kemenangan. Kalau mereka menghadapi setiap peperangan hidup, Tuhan beri kemenangan menghadapi masalah. Tuhan, mari Engkau menolong menghadapi Tuhan segala kesulitan. Mari Tuhan, bukakan jalan bagi anak-anak-Mu. Dengarlah setiap permohonan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan biarlah firman Allah ini terus menghidupkan kami. Firman Allah terus kami renungkan siang dan malam. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
gerejaku adalah rumahku.